Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam bahagia untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya, Jack Maril Ibo. Pada video yang ketiga ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian melihat sebuah tema, yaitu jangan mengubah arah GKI di Tanah Papua tanpa mandat dari GKI di Tanah Papua. Video ini merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban akademis dan teologis 7 seruan reformasi GKI, secara khusus seruan ke-7, yaitu kritik saya tentang amandemen tata gereja tahun 2027. Bapak dan Ibu Saudara-saudara, saya sudah membandingkan tata gereja GKI di Tanah Papua tahun 2022 dengan bahan konsultasi publik tata gereja GKI tahun 2027. Dan oleh karena itu saya akan memberikan catatan penting mengapa tema ini, yaitu jangan mengubah arah GKI tanpa mandat GKI di Tanah Papua, dari kacamata normatif, akademis, dan teologis, sebagaimana saya serukan dalam seruan ke-7 dari 7 seruan reformasi GKI di Tanah Papua yang sedang disiapkan oleh panitia amandemen. Dalam materi amandemen tahun 2007 tampaknya bukan hanya koreksi tentang pasal. Materi tersebut mengarah pada rekonstruksi eklesiologi, struktur kelembagaan, distribusi kewenangan, dan sistem pemerintahan gereja. Karena itu secara akademik lebih tepat disebut sebagai perubahan konstitusional mendasar. Hal ini bukan amandemen teknis biasa. Ada satu hal yang perlu saya luruskan. Tata Gereja 2022 tidak pernah melarang perubahan sebelum 25 tahun berakhir. Kita baca dalam pasal 44 memang menyebutkan tata gereja berlaku selama 25 tahun. Tetapi ayat berikutnya membuka kemungkinan perubahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelayanan dan perubahan dunia. Perubahan itu mensyaratkan persetujuan sekurang-kurangnya setengah tambah 1 utusan sidang sinode. Saya ulangi, perubahan tata gereja itu mensyaratkan persetujuan sekurang-kurangnya setengah tambah 1 utusan sidang sinode. Jadi titik kritik saya bukan tata gereja tahun 2022 sama sekali tidak boleh diamandemen. Titik kritik yang jauh lebih kuat adalah apa dasar kebutuhan perubahan itu? Siapa yang memberi mandat? Bagaimana prosedurnya? Apakah tata gereja tahun 2022 sudah dievaluasi secara memadai? Dan apakah substansi perubahan masih menjaga kontinuitas eklesiologi GKI? Atau justru panitia amandemen mau membentuk model gereja yang berbeda di tahun 2027? Sekurang-kurangnya ada 16 hal yang mau saya sampaikan melalui video ini. Yang pertama adalah kedudukan tata gereja tahun 2022 sebagai konstitusi gereja. Tata gereja tahun 2022 bukan produk administratif Badan Pekerja Sinode. Dokumen itu merupakan hasil perjalanan panjang. Pendahuluannya menjelaskan bahwa proses penyelarasan berlangsung sejak tahun 2000, dibahas menjelang sidang sinode tahun 2006, 2011, dan 2017, tetapi belum diterima. Berdasarkan ketetapan sidang sinode ke-17 di Waisai, pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan dan panitia amandemen dibentuk pada tanggal 2 April tahun 2018. Hasilnya akhirnya diputuskan dan disahkan dalam sidang sinode ke-18 di Waropen pada tanggal 18 sampai 24 Juli tahun 2022 untuk diberlakukan pada jemaat klasis dan sinode. Ini sangatlah penting. Secara teori hukum organisasi,
Tata gereja memiliki karakter sebagai konstitusi internal gereja. Badan pekerja sinode bukan pembentuk konstitusi tertinggi. BPS adalah organ yang menjalankan konstitusi dan atau yang menjaga tata gereja. Tata gereja tahun 2022 sendiri mengatakan bahwa sidang sinode merupakan tempat pengambilan keputusan tertinggi dan salah satu tugasnya adalah menetapkan tata gereja dan peraturan-peraturan. Maka coba kita lihat skemanya, yaitu skema hubungan kewenangan. Sidang sinode menetapkan konstitusi, memberikan mandat kepada badan pekerja sinode untuk melaksanakan tata gereja dan keputusan sidang sinode. Bukan sebaliknya. Ini diperkuat oleh peraturan tentang sinode. Badan pekerja sinode disebut sebagai mandataris sidang sinode. Badan pekerja sinode BPS memang mempunyai kewenangan membuat keputusan dan kebijakan strategis. Tetapi kebijakan tersebut secara eksplisit tidak boleh bertentangan dengan keputusan sidang sinode. BPS juga berkewajiban menaati tata gereja, peraturan, pedoman, dan keputusan sidang gereja. Hal yang kedua, apakah panitia amandemen harus dibentuk berdasarkan keputusan sidang sinode? Di sini kita harus menyimak, memperhatikan dengan sangat presisi. Memang dalam ketentuan tata gereja tahun 2022 yang berbunyi secara eksplisit, namun jika diperhatikan proses penyelenggaraan berlangsung sejak tahun 2000, dibahas menjelang sidang sinode 2006, 2011, 2017, tetapi belum diterima. Berdasarkan ketetapan sidang sinode 17 di Waisai, pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan dan panitia amandemen dibentuk pada tanggal 2 April 2018. Maka dapat dikatakan bahwa dalam tradisi GKI di tanah Papua, amandemen dibentuk oleh sidang sinode atau melalui ketetapan sidang sinode. Ini memperlihatkan kepada kita sebuah pola konstitusional. Sidang sinode memberikan mandat substantif. Badan pekerja sinode menjalankan mandat. Panitia dibentuk sebagai instrumen teknis. Jadi BPS memang dapat memiliki kewenangan administratif untuk membentuk badan atau lembaga pada lingkup sinode. Tetapi hal itu berbeda dari kewenangan untuk menentukan sendiri bahwa konstitusi gereja harus direkonstruksi. Saya ulangi, tetapi hal itu berbeda dengan kewenangan untuk menentukan sendiri bahwa konstitusi gereja harus direkonstruksi. Peraturan sinode memberi BPS kewenangan membentuk, mengangkat, dan memberhentikan lembaga atau badan lingkup sinode. Tetapi pasal yang sama membatasi BPS untuk melaksanakan mandat sidang sinode dan menaati tata gereja serta keputusan sidang gereja. Dengan demikian, secara akademik kita perlu membedakan kewenangan membentuk panitia dan kewenangan memberi mandat konstitusional kepada panitia. BPS mempunyai kewenangan administratif membentuk sebuah tim, tetapi kewenangan administratif itu tidak boleh otomatis menciptakan kewenangan konstitusional untuk mengubah arah eklesiologi Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Hal yang ketiga, tata gereja tahun 2022 dirancang berlaku 25 tahun. Kalau kita memperhatikan pasal 44 ayat 1 sangat menarik. Tata gereja berlaku selama 25 tahun. Tentu norma ini tidak berarti tata gereja sama sekali tidak boleh disentuh selama 25 tahun karena ayat 2 dan ayat 3 membuka kemungkinan perubahan. Tetapi secara teori konstitusi, keberadaan masa 25 tahun menunjukkan satu namanya presumption of constitutional stability. Artinya anggapan atau prinsip bahwa sebuah konstitusi pada dasarnya harus dijaga kestabilannya
dan tidak diubah terlalu mudah atau terlalu sering. Ini asumsi bahwa tata gereja dirancang untuk memiliki stabilitas jangka panjang. Karena itu perubahan setelah baru sekitar 5 tahun memerlukan beban pembuktian yang sangat amat tinggi. Pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu adalah, apa kerusakan konstitusional tata gereja 2022 yang sudah dibuktikan? Mana pasal yang dianggap gagal diterapkan? Apa hasil evaluasi 5 tahun pelaksanaannya? Apakah seluruh keputusan sidang sinode ke-18 sudah dijalankan? Apa indikator empiris yang menunjukkan tata gereja 2022 gagal? Mengapa persoalan tersebut tidak cukup diperbaiki melalui peraturan atau pedoman? Yang dalam hal ini, sampai hari ini, Badan Pekerja Sinode belum membuat pedoman tata gereja dan peraturan GKI di tanah Papua. Mengapa perlu mengubah struktur eklesiologinya? Tanpa jawaban terhadap pertanyaan itu, amandemen dapat berubah dari constitutional correction, yaitu koreksi konstitusional atau perbaikan terhadap konstitusi untuk mengatasi kelemahan, kekosongan, ketidakharmonisan atau ketentuan yang tidak lagi efektif, tanpa mengubah identitas dasar dan arsitektur utama konstitusi tersebut menjadi constitutional experimentation. Keadaan ketika suatu konstitusi atau dasar terlalu cepat atau terlalu sering diubah untuk mencoba model kelembagaan baru sebelum sistem yang berlaku benar-benar dijalankan, diuji, dan dievaluasi secara memadai. Saudara, dan yang keempat adalah ini menjadi lebih serius karena dokumen tahun 2022 sendiri mengatakan masa setelah sidang Waropen adalah waktu untuk melaksanakan pembaruan. Pendahuluan tata gereja tahun 2022 secara eksplisit mengatakan bahwa sesudah sidang sinode ke-18 Waropen merupakan waktu untuk melakukan pembaruan sebagaimana diisyaratkan dalam tata gereja. Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa perubahan tidak hanya menyangkut tata gereja dan peraturan, tetapi menuntut perubahan pola hidup bergereja. Artinya, setelah tahun 2022, sebenarnya ada tahap penting yang seharusnya terjadi. Norma ditetapkan di Waropen, disosialisasikan, dilaksanakan, dilembagakan, dievaluasi, barulah bisa diperbaiki. Nah, kalau sekarang urutannya berubah menjadi norma ditetapkan, belum sepenuhnya dilaksanakan, langsung diganti, maka secara akademik timbul persoalan implementation deficit. Keadaan ketika norma konstitusional yang telah ditetapkan belum dilaksanakan secara penuh dan konsisten, sehingga kegagalan pelaksanaan berisiko keliru dianggap sebagai kegagalan konstitusi itu sendiri. Kita belum tahu atau belum diinformasikan melalui pembuktian apakah yang gagal dalam tata gerejanya atau justru pelaksanaannya. Menurut saya, karena ini adalah perbedaan yang fundamental. Yang kelima, alasan menentukan kembali jati diri GKI sebenarnya sudah ada di dasar amandemen tahun 2022. Disinilah muncul pertanyaan akademik yang sangat amat serius. Materi amandemen tahun 2027 menyatakan tata gereja 2022 di amandemen untuk menemukan kembali dan memperkuat jati diri GKI. Tetapi tata gereja 2022 sendiri menjelaskan bahwa tujuan utama amandemen sebelumnya adalah mengembalikan jati diri GKI di tanah Papua sebagai gereja yang injili. Bahkan proses amandemen 2022 sudah menggunakan 4 dasar. Yang pertama Alkitab, yang kedua eklesiologi GKI, yang ketiga kaidah hukum, dan yang keempat konteks. Maka pertanyaan akademiknya menjadi sangat kuat. Jika pada tahun 2022 GKI telah melakukan proses panjang untuk mengembalikan jati diri berdasarkan studi sejak tata gereja tahun 1956, lalu atas dasar penelitian apa
hanya beberapa tahun kemudian dinyatakan bahwa jati diri itu perlu ditemukan kembali sekali lagi. Ini bukan berarti perubahan tidak boleh dilakukan, tetapi panitia amandemen mempunyai beban argumentasi teologis dan historis untuk membuktikan apa yang keliru dari hasil tahun 2022. Yang keenam, perbedaan paling fundamental yaitu posisi klasis. Menurut saya ini merupakan perubahan yang paling serius. Tata Gereja GKI 2022, GKI memiliki 3 lingkup pelayanan, jemaat, klasis, sinode. Tata Gereja mengatur hubungan ketiganya berdasarkan asas presbiterial sinodal. Klasis diidentifikasikan sebagai persekutuan jemaat-jemaat GKI di tanah Papua pada wilayah tertentu. Tata urut sidang juga mempunyai alur: sidang jemaat, sidang klasis, sidang sinode. Penjelasan amandemen Tata Gereja tahun 2022 bahkan menerangkan logikanya. Program dari jemaat diteruskan ke klasis, dirumuskan pada tingkat klasis, lalu diteruskan ke sinode untuk menjadi program gereja secara utuh. Ini adalah bentuk nyata bottom up presbyterial synodal governance, atau pemerintahan gereja presbyterial synodal yang bergerak dari bawah ke atas. Dalam materi amandemen 2027, materi konsultasi publik justru menyatakan GKI memiliki 2 lembaga utama, yaitu jemaat dan sinode. Sidang gereja pada lembaga utama disebut hanya sidang jemaat dan sidang sinode. Sementara resort atau klasis diarahkan menjadi struktur antara dengan fungsi koordinatif untuk pelayanan pemberdayaan basis, dan dikatakan tidak ada kekuasaan kelembagaan kecuali dimandatkan. Ini bukan perubahan terminologi. Ini adalah redistribusi kekuasaan gerejawi. Berarti perubahan pembagian sumber dan aliran kewenangan di dalam struktur gereja. Jadi yang berubah bukan hanya nama jabatan atau bentuk organisasi. Yang berubah adalah siapa yang berwenang mengambil keputusan. Dari mana kewenangan itu berasal, kepada siapa ia bertanggung jawab, dan pada tingkat mana keputusan gereja dibuat. Dan yang ketujuh, perubahan klasis dari mandataris sidang menjadi unit kerja merupakan perubahan sistem pemerintahan. Dokumen amandemen 2027 mengatakan struktur antara diubah dari mandataris sidang menjadi unit kerja pelayanan untuk pemberdayaan. Secara organisasi konsekuensinya besar. Dalam tata gereja tahun 2022, sidang klasis memberikan mandat kepada BPK. Dalam konsep 2027, klasis atau resort, unit pelayanan atau koordinasi, kewenangan berdasarkan delegasi. Dengan demikian, sumber kewenangannya berubah. Yang pertama mempunyai mandat representatif dari persidangan, yang kedua mempunyai delegate authority, yaitu kewenangan yang diberikan dari struktur lain. Secara teori konstitusi gereja, ini merupakan perubahan dari representatif intermediate government, yaitu pemerintahan tingkat antara yang bersifat representatif, menjadi administratif intermediate structure, struktur administratif tingkat antara. Karena itu materi amandemen 2027 mengubah arah tata pemerintahan gereja. Yang kedelapan, ada persoalan serius terhadap asas presbiterial sinodal. Amandemen Tata Gereja 2022 menjalankan asas presbiterial sinodal sebagai sistem pemerintahan gereja yang menekankan persekutuan dan kebersamaan, supaya jemaat, klasis dan sinode berada dalam kesatuan sebagai satu tubuh Kristus. Kalau klasis kehilangan sidang yang bersifat sebagai sumber mandat dan hanya menjadi unit koordinatif, pertanyaan teologis eklesiologisnya adalah di manakah unsur presbiterial dan sinodal di tingkat antara diwujudkan. Presbiterial sinodal bukan sekedar menempelkan kata presbiterial sinodal dalam pasal. Hal ini sebenarnya sangat membutuhkan struktur representasi
ada jemaat, ada para presbiter, ada persidangan, ada proses pengambilan keputusan bersama, ada mandat. Jika salah satu lapisan representasi itu dihilangkan, harus ada argumentasi sangat kuat untuk menunjukkan bahwa sistem baru tetap sungguh-sungguh presbiteral sinodal, bukan menjadi sentralisme sinode dengan desentralisasi administratif. Yang kesembilan, terdapat potensi sentralisasi kekuasaan. Materi amandemen 2027 menyatakan bahwa dua lembaga utama adalah jemaat dan sinode. Klasis tidak lagi mempunyai kekuasaan kelembagaan kecuali dimandatkan. Secara struktur, ini dapat menghasilkan skema atau model sebagai berikut. Memerintah resort atau klasis sebagai unit koordinasi dan memerintah jemaat. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2022, sinode ada hubungan timbal balik dengan klasis dan ada hubungan timbal balik dengan jemaat. Amandemen tahun 2022 mempunyai 3 ruang deliberasi, yaitu proses pembahasan bersama secara serius, rasional, dan terbuka sebelum mengambil sebuah keputusan. Sedangkan amandemen tahun 2007 berpotensi hanya mempunyai 2 pusat kewenangan konstitusional. Ini perlu dikaji dengan sangat serius, karena salah satu fungsi struktur antara adalah mencegah concentration of ecclesiastical power atau pemusatan kekuasaan gerejawi, yaitu keadaan ketika terlalu banyak kewenangan pengambilan keputusan gereja terkumpul pada satu organ, satu tingkat pimpinan, atau pada kelompok tertentu. Dalam hal ini bertumpu pada sinode. Yang ke-10, bahkan materi amandemen tahun 2027 memberikan penilaian teologis yang sangat keras terhadap model yang sebenarnya masih sah berlaku sekarang. Materi panitia amandemen tahun 2027 mengatakan bahwa dampak struktur antara sebagai mandataris sidang adalah: pertama, menyalahi pengakuan kelembagaan GKI; kedua, kekuasaan jabatan menonjol; ketiga, pemberdayaan basis nihil; yang keempat, kehilangan hakikat gereja; kelima, menjadi organisasi masyarakat. Secara akademis, pernyataan ini membutuhkan pembuktian yang sangat kuat. Mengapa? Karena model mandataris sidang bukan dibuat oleh organisasi lain. Ia justru merupakan yang disahkan sendiri oleh sidang sinode ke-18 tahun 2022. Karena itu bila panitia sekarang mengatakan model tersebut menyebabkan GKI kehilangan hakikat gereja, maka secara logis pertanyaannya adalah, apakah panitia amandemen sedang mengatakan bahwa produk konstitusional sidang sinode ke-18 tahun 2022 telah membuat GKI kehilangan hakikatnya sebagai gereja? Jika jawabannya iya, klaim sebesar itu membutuhkan penelitian eklesiologis dan empiris yang perlu diuji dan dibuktikan oleh seluruh anggota jemaat GKI. Dan yang ke-11, konsep persekutuan surgawi perlu diuji dengan sangat hati-hati. Materi amandemen tahun 2027 menambahkan konsep GKI persekutuan surgawi. Konsep ini dikaitkan dengan eskatologi. Tentu konsep ini tidak salah secara teologis. Gereja memang mempunyai dimensi eskatologis. Gereja hidup dalam pengharapan akan pemenuhan kerajaan Allah. Tetapi persoalannya adalah bagaimana konsep itu diterapkan dalam eklesiologi GKI. Tata Gereja tahun 2022 menekankan GKI sebagai koinonia yang hadir secara konkret di tanah Papua. Lahir dari jemaat-jemaat di kampung-kampung, terbuka terhadap konteks, kearifan lokal, kemanusiaan, pelayanan kasih, dan keadilan. Eklesiologi dalam tata gereja tahun 2022 sangat inkarnasional. Gereja adalah tubuh Kristus yang hadir
dalam sejarah dan konteks Papua. Karena itu, persekutuan surgawi harus dijelaskan agar tidak menghasilkan eklesiologi yang terlalu spiritualistis. Sebab gereja memang mempunyai orientasi eskatologi, tetapi gereja tetap ecclesio in loco. Ini istilah Latin yang berarti gereja yang hadir di suatu tempat tertentu, atau gereja lokal dalam konteks konkret. Gereja yang hadir dalam tempat, sejarah, masyarakat, penderitaan, keadilan, dan kehidupan umat. Yang ke-12, tujuan amandemen tahun 2027 sebagai besar sudah terdapat dalam amandemen tahun 2022 yang sudah ditetapkan. Materi amandemen tahun 2007 mengatakan visi pelayanan adalah menjadi tubuh Kristus, pembawa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Tetapi tata gereja tahun 2022 sudah menjadikan teologi kerajaan Allah sebagai visi teologis dan menyatakan bahwa kepemimpinan serta kehidupan gereja diarahkan untuk menghadirkan kasih, sukacita, damai sejahtera, keadilan, dan kesejahteraan. Maka kemudian muncul pertanyaan, apakah tujuan teologisnya memang berubah? Atau sebenarnya yang berubah adalah struktur kekuasaannya? Ini perlu dibedakan. Jika tujuan teologisnya tetap sama, tetapi sistem kelembagaan berubah drastis, maka perubahan itu harus diuji terutama dari aspek governance dan distribusi kewenangan. Yang ke-13, mari kita lihat matriks perbandingan awal. Kalau kita lihat dimensi yang pertama, dimensi dasar perubahan tata gereja tahun 2022, proses panjang sejak 2000, mandat sidang ke-17. Konsep 2007 menemukan kembali jati diri. Kalau penilaiannya adalah dasar empiris tahun 2027, amandemen 2007 perlu dijelaskan. Yang kedua, masa tata gereja. Tata gereja 2022 dirancang 25 tahun. Konsep 2007 diubah sekitar 5 tahun. Penilaiannya adalah sah secara prinsip, tapi perlu justifikasi yang kuat. Yang berikutnya adalah lembaga utama. Tata gereja tahun 2022, jemaat klasis sinode sebagai lingkup pelayanan. Konsep 2007, jemaat dan sinode. Ini artinya terjadi perubahan eklesiologi kelembagaan. Dimensi yang berikutnya adalah klasis, persekutuan jemaat dalam wilayah tertentu. Konsep tahun 2027, struktur antara atau disebut unit koordinasi. Kalau kita berikan penilaian, status konstitusional justru jadi menurun. Dimensi yang berikutnya adalah sidang klasis. Tata gereja 2022 ada. Konsep tahun 2007 tidak termasuk sidang lembaga utama. Penilaiannya adalah perubahan representasi. Dimensi yang berikutnya adalah badan pekerja klasis. Mandataris sistem persidangan klasis. Mandataris sidang klasis. Konsep 2007, unit kerja pelayanan. Kalau kita berikan penilaian, ini adalah perubahan sumber kewenangan. Dimensi yang berikutnya adalah alur keputusan. Jemaat klasis sinode. Konsep tahun 2027, jemaat sinode. Sementara struktur antara hanya koordinatif. Potensinya, penilaiannya adalah, kalau kita berikan penilaian, ini berpotensi pada sentralisasi kekuasaan. Dimensi berikutnya adalah asas. Di tahun 2022, presbiterial sinodal. Di tahun 2007 tetap diklaim presbiterial sinodal. Penilaiannya, kalau kita menilai hal ini perlu diuji secara substantif. Dimensi berikutnya adalah jati diri. Di tahun 2022, gereja Injili kontekstual koinonia. Konsep tahun 2027, persekutuan surgawi dan tubuh Kristus. Ini ada penambahan orientasi eskatologis. Dimensi berikutnya adalah visi teologi. Tata gereja 2022 kerajaan Allah, 2007 kerajaan Allah. Kalau kita nilai substansinya relatif kontinu. Kemudian kalau kita lihat dimensi arah perubahan, tata gereja 2022 kesinambungan, keutamaan, dan kelembagaan.
Sementara konsep tahun 2007 penguatan basis dan strukturisasi antara. Kalau kita memberikan penilaian di sini terjadi perubahan governance sangat besar. Oke, mari kita lihat yang berikutnya, yang ke-14. Jadi apakah amandemen tahun 2007 bertentangan dengan tata gereja tahun 2002? Jawaban akademiknya harus dibedakan antara 3 tingkat. Yang pertama, dari sisi hak melakukan perubahan tidak otomatis bertentangan. Tata gereja 2022 sendiri membuka perubahan apabila kebutuhan pelayanan dan perubahan dunia menghendakinya. Dengan persetujuan minimal setengah tambah 1 utusan sidang sinode. Artinya, panitia amandemen membutuhkan ketetapan sidang sinode yang normalnya baru bisa dilakukan di sidang sinode tahun 2027. Kedua, dari sisi proses, terdapat pertanyaan konstitusional serius. Apa legalitas panitia amandemen apabila tidak ada mandat sidang sinode yang memberikan dasar substantif kepada badan pekerja sinode untuk melakukan rekonstruksi konstitusi? Pengalaman tahun 2000 sampai 2022, pengalaman tahun 2000 sampai 2022 menunjukkan bukti bahwa panitia-panitia sebelumnya bekerja berdasarkan ketetapan sidang sinode. Yang ketiga, dari sisi substansi, konsep 2027 memang memperlihatkan perubahan yang sangat mendasar, khususnya mengenai klasis, sidang klasis, status mandataris, dan hubungan jemaat sinode. Karena itu secara akademis menurut saya, amandemen tahun 2027 menunjukkan kecenderungan konstitusional replacement by amendment, yaitu perubahan yang secara formal disebut amandemen, tetapi secara substantif berpotensi mengganti sebagian arsitektur konstitusional GKI tahun 2022. Yang ke-15, dari perspektif teologi reformasi, ada prinsip penting dalam tradisi reformasi. Ecclesia reformata semper reformanda, secundum verbum Dei. Gereja yang direformasi, dari perspektif teologi reformasi, gereja yang direformasi harus terus dibaharui menurut firman Allah. Tetapi semper reformanda tidak berarti gereja harus terus mengubah konstitusinya. Reformasi bukan kegemaran mengganti struktur. Perubahan harus dapat menunjukkan apa penyimpangannya, apa dasar firman Tuhan, apa kebutuhan gereja, dan mengapa perubahan itu diperlukan untuk kesetiaan kepada Kristus. Tata gereja tahun 2022 sendiri menggunakan 4 ukuran: Alkitab, eklesiologi GKI, kaidah hukum, dan konteks. Dan menurut saya, 4 ukuran itu justru merupakan alat terbaik untuk menguji amandemen tahun 2027. Yang ke-16 atau yang terakhir, pertanyaan serius yang perlu saya ajukan kepada panitia amandemen tahun 2027. Bapak dan Ibu panitia amandemen, saya rumuskan pertanyaan ini bukan sebagai serangan, tetapi sebagai uji konstitusional. Yang pertama, apa ketetapan sidang sinode ke-18 yang secara eksplisit memandatkan pembentukan panitia amandemen tata gereja tahun 2022? Apa hasil evaluasi pelaksanaan tata gereja 2022 selama periode 2022 sampai 2026? Pasal-pasal mana yang terbukti tidak dapat dilaksanakan? Mengapa tata gereja yang dirancang berlaku 25 tahun perlu direkonstruksi setelah sekitar 5 tahun? Mengapa tujuan menemukan kembali jati diri digunakan lagi? Padahal itu merupakan tujuan utama amandemen tahun 2022. Apa dasar alkitabiah dan eklesiologis untuk mengubah klasis dari mandataris sidang menjadi unit pelayanan? Bagaimana asas presbiterial sinodal tetap berfungsi jika sidang klasis kehilangan posisi sebagai persidangan utama?
Siapa yang memberi mandat kepada resort atau klasis dalam model yang baru? Apakah restrukturisasi tersebut akan memperbesar kewenangan sinode? Bagaimana mekanisme check and balance terhadap BPS dalam sistem dua lembaga utama? Apakah seluruh jemaat dan klasis telah menerima naskah lengkap perubahan, bukan hanya bahan presentasi? Apakah perubahan ini amandemen tata gereja atau sesungguhnya pembentukan tata gereja baru? Pertanyaan ke-12 atau pertanyaan terakhir menurut saya sangat substantif. Kita sampai pada simpulan, saya belum akan mengatakan bahwa seluruh amandemen 2027 tidak sah, karena naskah yang saya baca masih berupa materi konsultasi dan tata gereja 2022 memang membuka ruang untuk perubahan. Namun perlu diingat bahwa proses amandemen membutuhkan audit konstitusional dan teologis yang sangat serius sebelum dibawa untuk disahkan. Masalah utamanya bukan sekadar karena baru 5 tahun sudah diamandemen. Masalah yang jauh lebih mendasar adalah tata gereja 2022 merupakan hasil proses konstitusional panjang, dirancang memiliki stabilitas 25 tahun dan menempatkan jemaat, klasis dan sinode dalam tata hubungan presbiterial sinodal. Materi tata gereja 2027 justru menawarkan perubahan struktural dengan menjadikan hanya jemaat dan sinode sebagai lembaga utama serta mengubah struktur antara dari mandataris sidang menjadi unit pelayanan. Karena itu perubahan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai amandemen administratif biasa. Hal ini tentu merupakan perubahan terhadap arsitektur pemerintahan, representasi dan distribusi kewenangan dalam Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Dan dari sisi teologis, gereja memang harus selalu membaharui diri. Tetapi pembaharuan gereja bukan berarti konstitusi dapat diubah oleh suatu organ yang justru memperoleh kewenangannya dari konstitusi tersebut tanpa mandat. Evaluasi, partisipasi umat, dan pertanggungjawaban teologis yang memadai. Dalam sistem presbiterial sinodal, perubahan besar harus hadir dalam sistem presbiterial sinodal. Perubahan besar harus lahir dari proses gereja bersama, bukan menjadi proyek kelembagaan dari pusat kekuasaan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, video ini saya buat menanggapi beberapa masukan dari pemangku kepentingan yang menerima file PDF yang saya kirim untuk mempermudah pemangku kepentingan mendengar, memahami secara utuh apa yang terdapat dalam file PDF itu. Karena itu saya buat dalam bentuk video supaya bisa dapat didengar secara saksama. Di akhir video ini saya ingin menyerukan kepada Badan Pekerja Sinode GKI di tanah Papua untuk memberhentikan pekerjaan panitia amandemen tata gereja tahun 2027, lalu fokus melaksanakan hasil amandemen tata gereja sidang sinode tahun 2022, karena merupakan perintah tata gereja bahwa sesuai sidang sinode ke-18 Waropen merupakan waktu bagi GKI di tanah Papua untuk melakukan pembaruan sebagaimana disyaratkan dalam tata gereja. Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa perubahan tidak hanya menyangkut tata gereja dan peraturan, tetapi menuntut perubahan pola hidup bergereja. Di masa-masa akhir kepemimpinan Badan Pekerja Sinode, seharusnya ini waktu untuk melakukan atau menguji secara konstitusional tata gereja kita. Apa hasil evaluasi pelaksanaan tata gereja tahun 2022 selama periode di mana tata gereja itu ditetapkan? Buktikan pasal-pasal mana yang terbukti tidak dapat dilaksanakan. Mengapa tata gereja yang dirancang berlaku 25 tahun perlu direkonstruksi setelah sekitar 5 tahun? Mengapa tujuan menemukan kembali jati diri digunakan lagi? Padahal ini merupakan tujuan utama amandemen tahun 2022. Apa dasar alkitabiah dan eklesiologis untuk mengubah klasis dari mandataris sidang menjadi unit pelayanan? Bagaimana asas presbiterian sinodal tetap berfungsi jika sidang klasis kehilangan posisi sebagai persidangan utama
Siapa yang memberi mandat kepada resort atau klasis dalam model yang baru? Apakah restrukturisasi tersebut akan memperbesar kewenangan sinode? Bagaimana mekanisme check and balance terhadap badan pekerja sinode dalam sistem dua lembaga utama? Apakah perubahan ini amandemen tata gereja atau jangan sampai merupakan pembentukan tata gereja baru? Jika nanti dalam sidang sinode berikutnya peserta sidang sinode menyepakati sebuah perubahan yang atas persetujuan sekurang-kurangnya setengah tambah 1 utusan sidang sinode, barulah pada saat itu panitia amandemen bisa dibentuk. Sebab jika panitia amandemen tahun 2027 tetap bekerja, hal ini sungguh-sungguh merupakan pelanggaran konstitusional. Kita buat aturan, lalu kita sendiri yang melanggarnya. Kita buat aturan, lalu kita menjadi pelanggar aturan yang kita buat sendiri. Tuhan menyertai kita dan memberkati GKI di Tanah Papua. Salam bahagia.